Ulun pasuki Memang bentuk dan warnanya hitam, tidak seperti beras yang kita konsumsi sekarang. Nah, ini seperti beras apa, Pak? Rahayu, salam budaya, salam Nusantara. Pemirsa, kali ini Duta Film Kediri akan membahas lebih lanjut tentang penemuan beras hitam yang ditengarai merupakan sisa peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Sebelumnya, adakah yang tahu tentang beras hitam atau mungkin salah satu dari pemirsa ada yang sudah rutin mengkonsumsi beras hitam tersebut untuk kesehatan? Kami persilahkan untuk membagikan pengalamannya di kolom komentar ya, agar semakin banyak masyarakat yang tahu tentang beras hitam tersebut. Konon, beras hitam tersebut berjenis beras Sukonande, yang dipercaya menjadi makanan para petinggi raja-raja kerajaan Majapahit di kala itu. Dahulu pada saat ditemukan, beras hitam tersebut berada di sisi timur dari Talut Situs Kumitir. Beras hitam ditemukan di dalam gentong dan terpendam sekitar kurang lebih 1,5 meter di dalam tanah dengan berat sekitar 5 kilogram. Ya pemirsa, kali ini saya memang sengaja untuk bertemu Bapak Kholik di Situs Kumitir. Untuk yang kesekian kalinya, Duta Film Kediri beranjak ke Situs Kumitir untuk meneliti lebih lanjut. Dan saya ingin tahu seperti apa sih beras Majapahit yang dikatakan peninggalan dari Majapahit. Lalu bagaimana penjelasan dari Bapak Kholik? Mari kita temui Bapak Kholik langsung. Nah pemirsa, untuk lebih jelasnya mari kita simak penjelasan dari Bapak Abdul Kholik selaku juru pelihara Situs Kumitir yang merupakan saksi sejarah penemuan beras hitam tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Nama saya Abdul Kholik, juru pelihara Situs Kumitir dari Provinsi Jawa Timur. Untuk beras Mojopahit ini, tinggalan Mojopahit ini, karena ini sudah ada penelitian dari BRIN yang dipimpin oleh Profesor Dhani Hilman Wijaya, ya. Nah, ini sudah di lab, ini abad ke-16. Nah, terus tahunnya 1504 sampai 1594. Kalau beras ini ditemukan sudah 3 kali penemuan ya di Situs Kumitir ini, tapi di sektor timur. Nah, ini yang pertama itu beras ini baunya harum, wangi. Nah, itu waktu itu pertama kali, waktu itu saya masih jabat Babinsa. Nah, terus saya itu ada tamu itu dari Jakarta, itu naik mobil plat B Alphard itu 3, jadi isinya orang 6. Lah itu tanya, Pak Babinsa sementara menemukan apa? Ini
sementara saya masih laporan warga nemukan beras ini lah, terus dari profesor itu ini beras hitam, beras Sukonade. Jadi ini minta sedikit. Waktu itu saya ya nggak tanya itu siapa saja profesor itu, nggak tanya. Pokoknya ini beras tinggalan Raja Majapahit itu. Ini khusus beras raja kan gitu. Warnanya beras ini warnanya dulu memang hitam, ini khusus raja. Ya, jadi waktu itu kalau dari mitos sejarah dari supranatural itu, ini beras Sukonade ini itu diambil dari alam Dewa Dewi. Jadi waktu itu resi dari Mojopahit itu cuma antara resi sama raja itu, raja suruh menyiapkan sebidang tanah. Nah terus untuk apa itu? Raja itu bilang untuk apa? Nah itu nanti rahasia kita gitu. Jadi terus akhirnya resi itu ngambil dari alam Dewa Dewi untuk menumbuhkan ini. Kalau beras ini, beras Sukonade ini, jadi beras khusus raja. Ini beras ini bentuknya bukan seperti kalau kita alam goib ya. Kalau alam goib ini bentuknya ini seperti bunga matahari ya. Jadi bukan seperti padi biasa. Jadi bentuknya seperti bunga matahari ya. Yang kuning itu loh. Nah, ya bunga matahari itu. Jadi sementara ilmu yang saya serap seperti itu. Kalau ini waktu itu kan ada dari BIN ada penelitian selama 4 hari di situs Gumitir. Terus dari waktu saya di sektor timur itu dari Pak Dhani Herman Wijaya itu yang dulu yang buka di mana SBY itu di Gunung mana itu, yang dari Jawa Barat itu yang termasuk Bu Ani itu yang di situ yang dipercaya oleh waktu Presiden SBY itu. Nah itu penelitian di situs Gumitir ini. Nah dari Pak Profesor Pak Dhani Herman itu mengatakan kalau ini asli Majapahit Gumitir ini karena dilihat dari struktur tanah ya. Jadi waktu itu ngambil 24 sampel di sini. Jadi ambil tanahnya, ambil pasirnya. Yang dicari cuma arang ya. Arang, siapapun yang cari arang di sini nggak pernah menemukan. Termasuk Pak Profesor Pak Amin itu, Pak Amin, terus dari Pak Lutfi itu juga nggak menemukan. Jadi selama evakuasi di sini belum menemukan arang. Nggak tahu nanti kalau kita mungkin evakuasi selanjutnya kita nggak tahu. Jadi kemarin itu dari dipimpin Bapak Profesor Dhani Herman itu sekitar 7 orang di sini selama 4 hari. Saya mengikuti terus selama 4 hari. Jadi saya selalu ngawal sama Pak Dhani itu. Jadi Pak Dhani langsung cerita, langsung dibagus waktu di sisi timur itu ini asli Majapahit Pak Kholik kan gitu. Iya, kalau bentuk warnanya seperti beras terbakar, ini bentuknya seperti ini. Tapi memang ini warnanya hitam memang. Ya, jadi ini sudah di lab ya itu tahun 1504 1594. Itu hampir seperti transformasi alam gaib gitu Pak mungkin. Iya, kita kurang tahu karena saya kan nggak selalu sejarah kan gitu. Cuma kita kan kalau saya sebagai jubel di sini kan cuma kita kan dari orang-orang yang pandai-pandai supranatural itu bilang seperti itu. Jadi temennya nggak tahu, tapi kalau beras ini sudah ahlinya karena ini sudah dari profesor sendiri kan gitu. Pernah dilakukan penelitian tentang mungkin khasiat dari beras Majapahit? Kalau dari penelitian khasiat Majapahit nggak ada, ya belum ada. Ini untuk apa nggak. Pokoknya kalau dari supranatural ya, pokoknya ini rahasia antara resi sama raja gitu. Jadi yang makan beras ini ya khusus raja. Cuma termasuk dari segi dari istana waktu itu nggak ada yang tahu. Cuma petinya seperti itu. Ya terima kasih atas penjelasan tadi. Mungkin kalau ada kesalahan ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini saya cuma nggak ahli sejarah. Cuma ini kan saya sebagai jubel aja gitu aja. Jadi penemuan-penemuan itu saya tampung karena penemuan juga dari masyarakat. Mungkin Majapahit itu ya karena ya ada penemuan-penemuan seperti ini kan, artinya banyak penelitian kan gitu. Dari saya mudah-mudahan
beras ini bisa manfaat. Mudah-mudahan Mojokerto dan Mojopahit bisa bangkit kembali. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut penelitian para ilmuwan, beras hitam merupakan jenis beras yang mengandung antosianin dalam aleron yang lebih tinggi dibandingkan dengan beras putih yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Tak sedikit petani di berbagai daerah di Indonesia sudah membudidayakan beras tersebut. Ternyata beras hitam juga dikonsumsi sebagai makanan sehat di negara Cina loh. Dahulu, hanya kalangan tertentu, seperti kalangan bangsawan yang dapat mengkonsumsi beras hitam tersebut. Namun sekarang beras hitam sudah banyak dibudidayakan dan siapa saja boleh mengkonsumsinya. Oke, memang bentuk dan warnanya hitam, tidak seperti beras yang kita konsumsi sekarang. Nah, ini seperti beras, apa Pak? Beras terbakar ya Pak ya? Iya. Iya, betul, seperti ini. Oke pemirsa, sekian tadi bincang-bincang saya bersama Bapak Kolek. Sampai jumpa lagi. Salam Rahayu, salam Nusantara. Terima kasih Bapak. Kanang kue king palu wan sila yang menari. Berede.